Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahabati wa awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wa tabi'in jamil musannifin khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Syekh Al-Alim Allamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusainama Jama Syekhina wa Sadidatina wa liqadi hawajina dunyana wa ukhrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Qami'ut Tughyan, yang mana pada kesempatan kali ini kita mulai dari syubhah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa mitana bi asrari fit dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syu'batut tasi'ata asyrata. Bermula cabang iman yang ke-19 adalah takzimul Qur'ani, mengagungkan Al-Qur'an. Wahtiramihi, dan memuliakan Al-Qur'an. Famin dzalika, maka dari itu, ayyak ro'ahu, dalam membaca seseorang akan Al-Quran, wahwa, sedangkan dia adalah ala toharotin, atas atau dalam keadaan suci. Wa alla yamassahu, dan hendaklah dia tidak memegang Al-Quran, illa tohiron, kecuali dia tadi itu suci. Wa ayyastaka, dan hendaklah bersiwak, hendaklah bersiwak, wa yatakhallala, dan membersihkan, maksudnya bersiwakan, wa yatakhallala, dan membersihkan gigi, inda iradati qiraatihi, ketika hendak membaca Al-Quran. Wa ayyastawiya, dan hendaklah duduk dengan lurus, liqiraatihi, karena atau ketika membaca Al-Quran, qaidan, dengan duduk. Ingkana, jika ada siapa dia adalah fi ghairi sholatin, di selain waktu sholat. Wala yakunu, dan hendaklah tidak pada posisi dia adalah muttaqian, meletakkan, atau apa ya, ya sambil bersandaran. Wa ayyal bisa, dan hendaklah dia memakai siabat tajammuli,
akan pakaian yang bagus. Lianau karena sesungguhnya seseorang adalah munajin, sedang berbisik, ya, seolah-olah itu sedang berbisik, sedang beraudiensi, ya. Rabbahu akan Tuhannya. Wa ayyastakbila dan hendaklah dia menghadap al-kiblata akan kiblat liqiroati karena membaca Quran. Wa ayyatamat mado dan hendaklah berkumur kullama tanho'a setiap kali berdahak atau mengeluarkan riak. Wa ayam saka dan hendaklah istirahat atau berhenti anil qiraati dari membaca Al-Qur'an idza tasa'aba apabila mengantuk atau menguap. Bahasa Jawanya itu angop. Wa ayyaqra'a dan hendaklah membaca seseorang ala ta'at datin dengan pelan-pelan. Watartilin dan membaca dengan tartil. Membaca dengan pelan, benar, dan tartil. Wa ayyatiya dan hendaklah dia menunaikan likulli harfin terhadap setiap huruf haqqahu akan haknya. Minal adai dari menunaikan wa alla yatruka dan hendaklah dia tidak meninggalkan as-sahifata akan halaman mansuratan dalam keadaan terbuka atau dia tidak membiarkan halaman Quran itu terbuka. Idza wado'aha apabila dia meletakkannya. Wa alla yado'a dan hendaklah dia tidak meletakkan fauqahu di atas Al-Quran syai'an akan sesuatu minal kutubi dari beberapa kitab. Hatta yakuna sehingga ada apa Al-Quran abadan untuk selamanya. Ghaliban ini tetap pada alian ini tetap pada posisi yang paling atas. Ala sairil kutubi atas semua kitab. Wa ayyado'au dan hendaklah dia meletakkan fi hijrihi di pangkuannya. Idza qara'ahu apabila dia membacanya. Au ala syai'in atau di atas sesuatu baina yadahi ya. Yang tetap di mukanya ya, atau di depannya. Wala yado'au dan hendaklah dia tidak meletakkan bil ardi di tanah atau di apa ya, di lantai. Wa alla yamhuhu wa alla yamhuhu dan hendaklah tidak menghapus seseorang atau dia minal lauhi dari tulisan atau ayat-ayat Quran minal buzaki dengan menggunakan air ludah.
Bal yausiluhu, tetapi hendaklah dia menghapus, ya, bil ma'i, dengan air. Wa alla yattakhidha, dan hendaklah dia tidak mempergunakan Al-Quran. Hendaklah dia tidak mempergunakan as-sahifata, akan sahifah, idza balita, apabila telah rusak. Wadarosta, dan membacanya. Ya. Wikoyatan, karena menjaga lil kutubi, terhadap tulisan. Maksudnya ketika tulisannya rusak, sudah tidak mempergunakan mushaf, kita hendaklah tidak mempergunakan mushafnya yang telah rapuh, ya. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu adalah jufaun, termasuk kategori menyia-nyiakan, azimun, yang besar. Walakin, tetapi, yamhuha, hendaklah dia melebur, ya, melebur mushaf tadi bil ma'i, dengan air. Maksudnya karena Qur'annya sudah tidak bisa terbaca lagi. Wa alla yaqra'a, dan hendaklah dia tidak membaca al-aswaka, di pasar-pasar, wala fi mawatinil laghati, dan di tempat keramaian. Wa majma'is sufaha'i, wa majma'is sufaha'i, dan di tempat orang-orang bodoh. Wa alla yasubba, dan hendaklah dia tidak membuang, ya, wusalatuhu, akan basuhan Al-Quran, ala kinayatin, di tempat yang kotor atau tempat sampah misalkan, atau yang lainnya, atau tempat yang najis. La yaqra'u, ketika seseorang sudah idza ihtasala, apabila melebur seseorang bi kitabatihi, akan Al-Qur'annya. Mustashfian, bila mana dia itu dalam keadaan sehat, min sakomin, dari sakit. Wala fi mauti najasatin, juga tidak boleh dibuang di tempat yang najis. Wala ala mautiin, dan juga tidak pada tempat yuto'u, yang diinjak-injak. Walakin, tetapi ala nahiyatin,
hendaklah dia itu apa ya, membuat lubang, menggali, ya, menggali lubang minal arti dari tanah fi bukatin di tempat layatouha yang tidak menginjak-injak seseorang, yang tidak menginjak-injak akan tempat tadi itu siapa, annasu manusia. Au yahfaro, atau dengan cara tadi itu menggali, hafiratan akan lubang fi maudiin di tempat tohirin yang suci, hatta yasuba sehingga menimpa min jasadi dari jasadnya fitil kal hafirati di lubang tersebut. Walayak summa yaksibuha, kemudian menutup, ya, kemudian menutupnya, ditutup kembali, menutup kembali min aufi naharin, atau di sungai kabirin yang besar, yahtalitu yang dapat campur bimai dengan airnya sungai. Fayajri, maka akan fayajri terus kemudian mengalir, ya, mengalir di sungai. Wa ayas mia, wa ayu sama, dan daklah dia membaca Allah akan nama Allah ala kulli nafsin di setiap nafas, idza katabau apabila menulis Al-Qur'an. Artinya ketika menulis Al-Qur'an ini adalah selalu dalam keadaan atau diawali dengan membaca basmalah. Au syari bihi, atau meminum Al-Quran, maksudnya meminum air Al-Quran. Wa yu'azzima an-niyata, dan hendaklah dia niat mengagungkan Al-Quran. Fi dzalika, di dalam melakukan hal tersebut. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yu'ti, memberikan siapa Allahu kepada dia, ala qadri niyati, atas kadar atau menurut kadar niatnya. Jadi dalam subha yang ke-19 ini terkait dengan mengagungkan Al-Quran. Jadi sebagai orang Islam, Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karena itu, mengagungkan Al-Quran dan menghormati Al-Quran ini merupakan suatu keniscayaan bagi kita, ya, merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh seorang atau orang Islam. Ini. Nah, bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Di sini ada banyak hal yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama adalah
membacanya, ketika membaca Al-Quran ini harus dalam keadaan suci. Terus kita juga tidak boleh menyentuhnya ketika sedang dalam keadaan najis. Berarti ketika menyentuh Al-Quran ini sudah harus mempunyai wudhu atau dalam keadaan suci. Bagaimana yang sering kita ketahui, larangan menyentuh Al-Quran ketika dalam kondisi tidak suci. La yamassuhu illal mutahharun. Terus ketika Anda membaca Al-Quran, ini disunahkan juga sikatan, ya, membersihkan gigi, terus memakai siwak, ini juga disunahkan. Terus duduk dengan posisi tegak, ya. Tidak boleh sambil tiduran, ya. Kecuali dalam keadaan sholat. Sambil berdiri ini tidak apa-apa karena pada saat atau dalam menjalankan sholat. Ya. Terus memakai pakaian yang bagus. Ini ketika membaca Quran jangan hanya memakai kaos oblong atau kaos dalam saja yang laki-laki. Kalau perempuan insya Allah tidak. Ya. Memakai pakaian yang bagus karena apa? Kita ketika membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti sedang berbisik kepada Allah. Bahasa kerennya itu sedang melakukan audiensi dengan Allah. Juga disunahkan menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, berkumur. Kalau memang ada riak atau dahak, nah ini dikeluarkan terus kumur dan baru memulai lagi. Pada saat ngantuk, ya apa ya, menguap atau bahasa Jawanya itu angop. Nah ini berhenti dulu, istirahat dulu. Ya. Karena apa? Pada saat kondisi ngantuk ini, seseorang ini sulit untuk menghayati, memahami, bahkan kadang-kadang sampai hak-hak hurufnya, makhorijul hurufnya ini tidak tepat. Apalagi tajwidnya. Ya. Terus ketika membaca Al-Quran ini ya sungguh-sungguh tidak dibuat mainan. Ya. Dan hak huruf ini harus kita penuhi dan juga harus tartil. Warotilil Qur'ana tartila. Jadi ketika membaca Al-Quran huruf-hurufnya harus terpenuhi, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya itu. Nah, karena sifat itu kan ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Juga ada sifat-sifat huruf yang lainnya. Ya. Terus tidak meninggalkan ketika habis membaca Al-Quran, Qurannya tetap posisi atau dalam posisi terbuka. Ketika habis membaca Qurannya ya ditutup. Dan jangan sampai meletakkan Al-Quran ini di sembarangan tempat, di lantai atau yang lainnya. Dan yang perlu kita ingat lagi, jangan sampai di atas Quran ini masih ada kitab-kitab yang lain. Usahakan Al-Quran ini pada posisi yang paling atas itu. Nah, terus misalkan kita nulis ayat Al-Quran, misalkan di papan tulis atau di mana lah, yang itu seyogianya bisa dia hapus. Nah, ketika menghapus ini tidak boleh menggunakan sesuatu yang menjijikkan. Karena itu sama halnya dengan menghina atau tidak mengagungkan Al-Quran. Hendaklah ketika menghapus ya dengan penghapus yang semestinya atau menggunakan air. Ini. Terus ketika mushaf itu memang sudah tidak layak, sudah tidak bisa, misalkan tulisannya ini sudah tidak jelas, terus kertasnya juga sudah rusak, rapuh. Nah, sudah tidak utuh lah intinya.
Nah, kita tetap tidak boleh menyia-nyiakannya. Oh, ini sudah nggak bisa dibaca, nggak bisa apa kertasnya juga sudah rusak, terus ditaruh sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Ya, di samping itu membaca Al-Quran tadi diusahakan di tempat-tempat yang mulia, jangan di tempat-tempat yang ramai seperti pasar atau di situ banyak orang bodoh yang tidak paham sama sekali tentang Al-Quran. Nah, akhirnya apa? Ketika yang membaca ini tadi keliru atau apalah, ini tidak ada yang mengingatkan. Atau ketika Al-Quran dibaca, orang-orang bodoh ini tidak memperhatikan, menyepelehkan, atau bahkan berpaling. Dan itu tidak diperbolehkan. Wa idza quri'al Qur'anu fas'id, ya apa itu ayatnya itu? Artinya apa? Ketika Al-Quran diperdengarkan, dibaca, maka kita harus mendengarkannya. Itu juga merupakan bagian dari mengagungkan Al-Quran. Terus misalkan Al-Quran tadi yang sudah amoh, yang sudah rusak, yang sudah rapuh, tidak bisa dipakai, tidak bisa dibaca lagi. Misalkan itu kita mau hancurkan, hendaklah menghancurkannya ini dengan menggunakan air. Terus hasilnya misalkan diaduk-aduk gitu, hasilnya ini tidak boleh dibuang di tempat-tempat yang najis, apalagi tempat-tempat yang biasa dipakai orang jalan. Nah, itu hendaklah dibuang hendak dibuatkan lubang terus ditutup lagi atau dibuang di sungai. Nah, itu lebih baik seperti itu. Nah, itu cara mengagungkan Al-Quran. Wasyubatul Aisruna, cabang iman yang ke-20 adalah at-taharatu, yaitu bersuci. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an faitamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, sebetulnya itu kalau kita baca secara utuh firman-Nya Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila hendak mengerjakan kalian ila sholati, pada sholat, fangsilu maka basuhlah wujuhakum akan wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai kedua siku atau sampai siku-siku. Wamsahu dan basuhlah birusikum akan kepala kalian, warjulakum dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Wa in kuntum dan jika ada siapa kalian adalah junuban, orang yang junub, fattaharu maka bersucilah. Wa in kuntum dan jika ada siapa kalian adalah mardo, sedang dalam keadaan sakit, awala safarin atau dalam keadaan bepergian, auja'a atau menimpa siapa ahadun salah seorang minkum dari kalian minal ghaiti, dari ghaid atau buang air besar, aula mastumun nisa atau kalian memegang atau bersentuhan dengan perempuan wanita, falam tajidu terus kemudian kalian tidak menemukan ma'an akan air,
Ya, bagaimana fatayammamu, maka hendaklah kalian melakukan tayamum. So'idan dengan debu thayyiban yang suci. Famsahu, kemudian usaplah olehmu biwujuhikum akan wajah-wajahmu, wajah-wajah kalian. Wa aidiyakum dan tangan-tangan kalian. Minhu dengan menggunakan debu yang suci. Ini perintah ketika kita mau sholat itu hendaklah dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci. Ketika menimpa sesuatu kepada kita, entah itu sakit atau dalam pergian atau habis bersentuhan dengan perempuan, sedangkan pada saat itu tidak ada air, maka kita diperintahkan untuk tetap bersuci tapi dengan cara tayamum ini. Dan ini juga yang pernah saya sampaikan bahwasanya bersuci itu manfaatnya luar biasa. Sehingga dalam kitab-kitab fikih bersuci ini menjadi fasal atau menjadi kitab pertama kali yang menjadi atau yang dibahas. Ya. Harapannya ya bisa suci zahir dan batin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ya. Jadi bersuci itu separuh dari iman. Tsumma qala Suhaimi at-tahuru bitamita'i, at-tuhuru ya. Ya, Suhaimi berkata, ail wudu'u at-tahiri wal batini nisful imani. Jadi bersuci baik itu zahir maupun batin ini merupakan sebagian dari atau separuh dari iman. Bi'tibari sawabi, ini karena memperhatikan pahalanya ya. Nih. Syekh Hatim Al-Asham ya. Qala Hatim Al-Asham bin Yusuf ya, idza hadara tas sholati tawaddoa wat aini ya. Jadi Hatim bin Asham bin Yusuf, Hatim Al-Asham bin Yusuf ketika datang waktu sholat dia atau beliau melakukan wudhu. Nah, wudhunya ini tidak cukup cuman sekali, tapi 2 kali. Wudhu'an zahiran. Yang pertama adalah wudhu untuk zahirnya. Wa wudhu'an batinan. Yang kedua wudhu untuk membersihkan batinnya. Qala Asim, kaifa dzalik? Ya, Asim terus kemudian bertanya, bagaimana yang seperti itu? Atau bagaimana caranya? Qala amma wudu'ul zahir fata'lamu wa amma wudu'ul batin fataubatu. Asom terus Syekh Al-Asham, Hatim Al-Asham ini menjelaskan wudu yang zahir ini fata'lamu, kamu sudah tahu, yaitu untuk mensucikan diri. Tapi wudhu batin ini yang dikatakan untuk batin ini adalah dengan cara melakukan taubat. Wan nadamatu dan menyesali. Ya. Wa tarkul ghilli dan menghilangkan atau meninggalkan dendam. Wal ghasyi dan apa ya? Menipu ya, wal kibri dan sombong, watarku hubbid dunya dan meninggalkan terlalu cinta kepada dunia, wasana il khalqi dan pujian dari makhluk ya. Ya, artinya pujian dari manusia.
Wariyasati dan juga apa? Siasah ini. Kalau bahasa sekarang itu politik praktis, kekuasaan. Itu ya. Wa qalu nadhim tu'samu bidammil mimi wa huwa bi itmaril mubtada'i fi mahalli jasmin jawabul amri wa taqdiru fa anta tu'samu minal bala'i, ya, dari malapetaka. Fa inna taharata tamna'u dzalika kama rawa an batihim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu innal wudu asunya wudu as-shalihu yang benar adalah yatrudu bisa menolak angka terhadapmu asyaitona akan setan. Ini Sholli sholata wa zakki malaka thumma sum waquf wa huja wa jahidan nafatukramu. Sholli, lakukan olehmu as-sholata akan sholat, wa zakki dan tunaikanlah zakat olehmu, malaka akan harta bendamu, thumma sum kemudian berpuasalah kamu. Waquf, lakukanlah iktikaf, wa hujjah dan berhajilah. Ya. Wajahidanna dan berjuang, berjuang dengan sungguh-sungguh, fatukramu maka engkau akan dimuliakan. Zakara an-nadhimu fi hadzal baiti sita syu'abin fayuqalu ala nasaki ma taqaddama. Wa syu'batul hatiya wal isrun, bermula cabang iman yang ke-21 adalah ityanus sholawatil khamsi, yaitu menunaikan sholat 5 waktu fi auqatiha di waktunya. Kamilatin secara sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul imani as-sholatu faman faragha laha qalbu wa hafadha 'alaiha bihududiha fahuwa mu'minun. Jadi alamul imani, benderanya iman adalah as-sholatu, sholat. Faman faragha, barang siapa yang menyongsong laha terhadap sholat, apa qalbu hatinya, wa hafadha dan selalu menjaga alaiha terhadap sholat, bihududiha dengan ketentuan-ketentuan sholat, bahwa maka bermula dia atau orang tersebut adalah mukminun, masuk kategori orang mukmin. Tapi sebaliknya ketika orang itu sembrono dan sebagainya, lah keimanannya ini masih dipertanyakan orang tersebut, ya. Wasu'ila, dan ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil an alamatil mu'mini. Sebentar, kita mendengarkan azan sebentar.
Kita lanjutkan. Wasuila dan ditanya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi, kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. An alamatil mukmini dari tanda-tandanya orang mukmin, wal munafiki dan orang munafik. Faqala maka bersabda siapa Rasul. Innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin adalah himmatuhu ya. Cita-citanya orang mukmin adalah fis sholati di dalam kesungguhan mengerjakan sholat, wasyami dan melakukan puasa, wal ibadati dan dalam hal melakukan ibadah. Wal munafiku adapun orang munafik adalah himmatuhu tujuannya ya kesungguhannya adalah fit ta'ami di dalam urusan makanan ya wasyarobi dan minuman wal bahimati dan kal bahimati seperti binatang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, Kanjeng Nabi, apa sih perbedaan orang mukmin dengan orang munafik? Terus kemudian Nabi menjelaskan, orang mukmin yaitu orang yang sungguh-sungguh dalam menjaga sholatnya, termasuk menjaga supaya waktu sholat ini kalau bisa dikerjakan di awal waktu sholatnya itu. Terus selalu berusaha bagaimana caranya dia bisa menjalankan puasa, termasuk ibadah yang lain. Tapi kalau orang munafik itu semuanya kadang-kadang itu dibungkus seperti seolah-olah seperti orang ibadah. Tapi tujuannya ini adalah untuk mencari urusan dunia yang tidak jauh-jauh dari urusan perut ya, yaitu makan dan minum, sehingga mereka itu seperti binatang. Bahkan bisa jadi mereka itu lebih hina balhum adol, bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang. Karena kalau binatang itu wajar, dia tidak diberikan akal pikiran. Tapi kalau manusia sudah dikasih akal, tapi dia tidak mau mempergunakan, maka derajat dia dibanding hewan itu masih lebih mulia hewan. Ini itu oleh karena itu pada cabang iman yang ke-21 ini kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Jangan sampai waktunya itu habis atau kita itu sembrono dengan perkara sholat. Ya. Karena apa? Dengan sholat ini kita itu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kalau seseorang sholatnya itu benar, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya ini tujuannya untuk hal-hal yang lain, maka berarti sholatnya itu bukan karena lillah, tapi karena ya lillah apa itu tadi, ya, tuh, yaitu jangan sampai itu. Wasyu'batu tsaniyata wal isrun, bermula cabang yang ke-22 adalah ada zakati,
menunaikan zakat atau memberikan zakat li mustahiqiyah kepada orang yang berhak menerimanya. Biniyatin dengan niat maksusatin yang khusus. Apa niatnya? Wahia bermula niatnya zakat adalah ayanwiya hendaklah niat seseorang. Siapa asaksu seseorang? Biqalbi dengan hatinya. Zakat al-fardi akan zakat wajib. Ya. Menunaikan zakat wajib. Walaisa dan tidak ada alaihi atasnya apa ta'yinul amwali. Tidak wajib ya menyatakan ta'yinul amwali, menyatakan jenis harta benda, maksudnya harta benda yang dizakati. Faidha malaka, apabila memiliki seseorang nisoban akan satu nisob minadhabi dari emas, wal fiddati dan perak, wal mawasi dan binatang ternak atau ternak, ya, wal hububi dan biji-bijian, ya, atau buah-buahan nanti, ya, wathimari dan buah-buahan, wan nakhli dan kurma, wal kiromi, wal kiroma dan ya, wal kiromi dan anggur, wajib maka wajib oleh atasnya apa ayyadfa'a, hendaklah dia memberikan zakatah atau mengeluarkan zakatnya. Kepada siapa? Lil asnafi, kepada beberapa golongan as-sama niyati yang 8. Awil maujudin, ya, atau orang-orang yang ada, minhum dari asnaf tadi itu, al-asnaf as-samaniyah tadi itu, kal fuqara'i seperti para fuqara, ya, seperti orang fakir, wal masakini dan orang miskin, wal musafirin dan orang-orang musafir, alladzina yahtajuna, yang mana orang mustafir tadi itu memang membutuhkan, limu'nati safari, untuk biaya perjalanan, ya. Walladzina dan seseorang irtakabathum yang terbebani apa aduyunu beberapa hutang atau terbebani akan hutang. Qala sallallahu alaihi wasallam ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Jadi ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Tiadalah sama sekali zakat itu menyampuri sesuatu harta kecuali merusaknya. Jadi pada subah yang ke-22 ini dijelaskan akan kewajiban atau wajibnya mengeluarkan zakat. Tapi ketika mengeluarkan zakat ini juga hendaklah diniati dengan niat yang baik, ya, dengan berniat hatinya untuk menunaikan zakat wajib terutama, ya. Dan bagi orang yang zakat itu tidak wajib menyatakan jenis harta yang dizakati, itu tidak wajib, ya. Ketika seseorang memiliki contohlah satu nisab emas, perak, ternak,
buah-buahan, biji-bijian, maka bagi orang itu sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat itu salah satunya untuk membersihkan harta benda kita. Dan itu memang hak dari 8 asnaf tadi. Ya. Kalau itu kita tidak berikan, maka kita sudah dikategorikan memakan hak orang lain. Ya. Nah, terus kemudian zakat itu diberikan kepada 8 golongan atau yang ada, entah itu beberapa atau tidak harus semua dari 8. Contohnya misalkan orang fakir, orang miskin, musafir yang membutuhkan biaya, atau orang yang sedang terlilit hutang, ya itu boleh hanya diberikan itu, karena yang lain mungkin tidak ada. Jadi tidak harus semuanya rata, tapi diusahakan rata semua. Tapi kalau memang tidak ada, ya yang ada itu yang diprioritaskan. Ya. Sehingga terus kemudian Nabi bersabda, ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Jadi tiadalah sama sekali zakat itu menyampuri sesuatu harta kecuali merusaknya. Artinya merusak, kalau tidak dikeluarkan maka seluruh harta bendanya itu rusak karena masih kecampuran hak orang lain yang harus kita bayarkan. Nah itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wasyu'batu tsalisata wal isrun wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.